Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah analisis real akan menjelaskan mengenai materi integral Riemann yang beranggotakan Ulfa Wiyasaro, Siti Maisaro, dan Rahma Risnawati Purnama. Integral Riemann atau integral tentu. Pengertian atau konsep integral tentu pertama kali dikenalkan oleh Newton dan Leibniz. Namun, pengertian secara lebih modern dikenalkan oleh Riemann. Suatu fungsi fx sebagai fungsi yang terdefinisikan pada integral tertutup AB. Pada tahap awal akan lebih mudah untuk dapat dimengerti apabila fx diambil selalu bernilai positif, kontinu, dan grafiknya sederhana. Suatu partisi P pada interval AB adalah suatu subset berhingga P sama dengan x0, x1, x2, dan xn. Dari AB dengan A sama dengan x0 kurang dari x1 kurang dari x2 kurang dari titik-titik kurang dari xn min 1 kurang dari xn sama dengan B, atau delta xk sama dengan delta x sama dengan xk kurang xk min 1. Pada setiap subset interval xk min 1, xk, kita ambil suatu titik xk atau titik sembarang, namun untuk memudahkan penjelasan dipilih titik tengah interval yaitu xk sama dengan xk min 1/2. Partisi yang terbentuk merupakan segi 4 dengan ukuran delta x dan fxk sebagai panjang dan lebarnya, sehingga luas tiap partisi adalah fxk delta x. Oleh karena itu, didapatkan jumlah luas partisi pada interval AB yaitu sigma n k-1 fxk delta x. Jumlah tersebut dinamakan jumlah Riemann untuk fx yang bersesuaian dengan partisi P. Maka luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan fx, garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, dan sumbu X akan didekati oleh Riemann bila diambil n sampai tak hingga. Dari sini dapat didefinisikan suatu integral tentu yaitu integral dari fx pada suatu interval AB sebagai berikut. Misalnya, fungsi fx kontinu pada interval AB delta xk sama dengan b min a per n sama dengan delta x. Lebar partisi dari AB A sama dengan x0, A sama dengan xn, xk sama dengan xk min 1/2. Maka integral dari fx pada interval AB didefinisikan sebagai limit jumlah Riemann yaitu integral batas bawah A batas atas B fx sama dengan limit delta x sampai tak hingga sigma n k sama dengan 1 fxk delta x sama dengan lim n sampai tak hingga sigma n k min 1 fxk delta x. Bila limit ada, maka fx dikatakan integrable, dapat diintegralkan pada AB. Integral ini disebut integral Riemann atau integral tentu. Baiklah, materi selanjutnya yaitu B jumlah Riemann atas dan jumlah Riemann bawah. Adapun definisi 1.1, misalkan A partisi P atau A membagi P dari himpunan A dan B adalah terbatas. Untuk setiap subbinarval dari himpunan xk kurang 1 dan xk dari P, maka mk-nya sama dengan infimum dari himpunan fx, di mana x merupakan elemen dari himpunan xk kurang 1 dan xk, dan mk-nya sama dengan supremum dari himpunan fx, di mana x merupakan elemen dari himpunan xk kurang 1 dan xk, sehingga jumlah integral Riemann atas dari f dengan partisi P-nya adalah L himpunan f dan P sama dengan sigma n dengan batas k sama dengan 1 mk xk dikurang xk kurang 1, sedangkan jumlah integral Riemann bawah adalah U, di mana himpunan F dan P sama dengan sigma
N K sama dengan 1 MK XK dikurang XK dikurang 1, dengan MK sama dengan infimum dari FIK dan MK sama dengan supremum dari FIK. Akibatnya sigma NK sama dengan 1 FTK XK kurang XK kurang 1 merupakan lebih besar dari sigma NK sama dengan 1 MK dikali dengan XK kurang XK kurang 1, dan sigma N sama K sama dengan 1 FTK dikali dengan XK kurang XK kurang 1 lebih kecil dari sama dengan sigma N K sama dengan 1 MK XK dikurang XK kurang 1, maka didapat S himpunan P dan F lebih besar dari L himpunan P dan F, dan S himpunan P dan F lebih kecil dari sama dengan U himpunan P dan F. Kemudian ada contoh, perhatikan bahwa fungsi f(x) sama dengan x, di mana x lebih besar dari sama dengan 0 dan x lebih kecil dari sama dengan 1. Terintegral Riemann pada himpunan 0,1. Penyelesaiannya, ambillah Pn sama dengan himpunan 0, 1 per n, 2 per n sampai dengan 1, maka MK-nya yaitu K kurang 1 per n, sehingga MK-nya bernilai K per n dan K-nya memiliki nilai 1, 2 sampai dengan n, dan ia mendapatkan nilai L dengan himpunan F dan P sama dengan sigma n MK dikali dengan XK dikurang XK dikurang 1, sehingga didapat sigma n K kurang 1 per n dikali dengan 1 per n sama dengan 1 per 2, 1 dikurang 1 per n. Adapun untuk U, F dan P nya sama dengan sigma n K sama dengan 1 MK dikali dengan XK dikurang XK dikurang 1 sama dengan sigma n K sama dengan 1 K per n dikali 1 per n sama dengan 1 per 2 dikali dengan 1 ditambah 1 per n. Karena Pn di mana n merupakan elemen dari n, subset dari himpunan P di mana P merupakan elemen dari P himpunan A dan B, maka 1 per 2 sama dengan sub n elemen supremum n elemen n L P n dan F lebih kecil dari supremum P elemen P dari himpunan A dan B. L, P dan F lebih kecil dari sama dengan infimum U, P dan F, dan lebih kecil dari infimum U, P, N dan F sama dengan 1 per 2, sehingga didapat integral dengan batas atas 1 dan batas bawahnya 0 fx dx sama dengan 1 per 2 integral dengan batas atas 1 dan batas bawahnya 0 fx dx. Ini berarti fungsi fx sama dengan x dan x lebih besar dari sama dengan 0 dan x lebih kecil dari sama dengan 1. Terintegral Riemann pada himpunan 0,1 dan integral dengan batas atas 1 dan batas bawahnya 0 fx dx sama dengan 1 per 2. Itu sifat-sifat Riemann. Yang pertama, jika f terintegralkan pada AB, maka nilai integralnya sebagai limit jumlah Riemann adalah tunggal. 2. Jika f suatu fungsi konstan dalam AB yang didefinisikan sebagai fx sama dengan k konstan, maka integral tentunya adalah integral dengan batas atas b, batas bawah a, k dx sama dengan limit n mendekati tak hingga kx x1 sama dengan k b dikurang a. 3. Jika f dan g dua fungsi yang terintegralkan pada AB, maka fungsi f plus g dan fungsi k1 f plus k 2g juga terintegralkan pada AB dan memenuhi integral dengan batas atas b, batas bawah a, fx plus gx dx sama dengan integral dengan batas atas b, batas bawah a, fx dx plus integral dengan batas atas b, batas bawah a, gx dx dan integral dengan batas atas b, batas bawah
A, K1 fx plus K2 gx dx sama dengan K1 integral dengan batas atas B batas bawah A fx dx plus K2 integral dengan batas atas B batas bawah A gx dx dengan K1 dan K2 konstanta. Yang keempat, jika fungsi f terintegralkan pada AB dan C elemen dari AB, maka fungsi f juga terintegralkan pada AC dan pada CB dengan integral dengan batas atas B batas bawah A fx dx sama dengan integral dengan batas atas C batas bawah A fx dx plus integral dengan batas atas B batas bawah C fx dx. 5. Jika fungsi f terintegralkan pada AB dan fx lebih dari sama dengan 0 pada AB, maka integral dengan batas atas B batas bawah A fx dx lebih dari sama dengan 0. 6. Jika f dan g dua fungsi yang terintegralkan pada AB dan fx kurang dari sama dengan gx pada AB, maka integral dengan batas atas B batas bawah A fx dx kurang dari sama dengan integral dengan batas atas B batas bawah A gx dx. Ketujuh, jika fungsi f terintegralkan pada AB, maka fungsi nilai mutlak f juga terintegralkan pada AB dan memenuhi nilai mutlak integral dengan batas atas B batas bawah A fx dx kurang dari sama dengan integral dengan batas atas B batas bawah A nilai mutlak fx. 8. Jika fungsi f terintegralkan pada min C, dan jika f fungsi genap pada min C, C, maka integral dengan batas atas C batas bawah min C fx dx sama dengan 2 integral batas atas C batas bawah 0 fx dx. Jika f fungsi ganjil pada min C dan C, maka integral dengan batas atas C batas bawah min C fx dx sama dengan 0. 9. Jika fungsi f kontinu pada AB dan M sama dengan min X lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B fx dan M sama dengan maksimum fx kurang dari sama dengan B lebih dari sama dengan A fx, maka MB dikurang A kurang dari sama dengan integral dengan batas atas B batas bawah A fx dx kurang dari sama dengan MB dikurang A. 10. Integral dengan batas atas A batas bawah A fx dx sama dengan 0. Yang ke-11, integral dengan batas atas A batas bawah B fx dx sama dengan min integral dengan batas atas B batas bawah A fx dx. Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Selanjutnya untuk kesimpulan, pengertian atau konsep integral tentu pertama kali dikenalkan oleh Newton dan Leibniz. Namun, pengertian secara lebih modern dikenalkan oleh Riemann. Suatu fungsi fx sebagai fungsi yang terdefinisikan pada interval tertutup AB. Integral Riemann disusun menggunakan jumlah Riemann SP, F, kemudian dicari limit dari jumlah Riemann tersebut untuk norma mu P sampai 0 yang ditulis limit mu P sampai 0 SP, F. Jika limit tersebut ada, maka dapat dikatakan bahwa fungsi f terintegralkan Riemann dan nilai limitnya tersebut merupakan integral dari fungsi yang dicari. Dapat ditulis limit mu P sampai 0 P, F sama dengan integral batas atas B batas bawah A f dx. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri.